Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari Anies Baswedan diduga korupsi 650 miliar. Sumber saya dari YouTube, karena dalam YouTube itu macam-macam pandangannya terhadap Anies Baswedan. Dan kalau saya mengenai masalah Formula E. Jadi Anies Baswedan ada proyek Formula E dengan anggaran lebih dari 1 triliun untuk balap mobil di Monas, Jakarta. Sebagai uang mukanya sudah diberikan kepada Formula E sebesar 650 miliar. Dan ternyata rencana balap Formula E tersebut tidak jadi. Katanya tidak jadi ya. Dan uang 650 miliar tersebut tidak dikembalikan pihak panitia Formula E kepada Anies Baswedan. Hal ini merupakan kerugian keuangan negara sebesar 600 miliar rupiah. Demikian merupakan perbuatan korupsi. Jadi kalau saya lihat masalah saya tinjau dari hukum pidana, bahwa pemberian uang sebesar 600 miliar tersebut merupakan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. Unsur pertama, siapapun atau barang siapa itu menunjukkan kepada Anies Baswedan karena dia selaku penguasa proyek dan lain sebagainya, dan tentu dia sehat jasmani dan rohani, sehingga dialah sebagai pelakunya dalam hal ini, sebagai tersangkanya. Unsur kedua, perbuatan melawan hukum, yaitu memberikan uang kepada panitia Formula E melanggar aturan hukum dan tidak ada ketentuannya, apalagi tidak ada uang itu dikembalikan. Unsur ketiga, menguntungkan diri sendiri, istri, anak, korporasi, istri orang lain. Jadi dalam hal ini memberikan uang 650 miliar tersebut telah menguntungkan pihak Formula E sebagai orang lain. Jadi unsur keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi pemberian uang muka kepada panitia Formula E itu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 650 miliar rupiah. Jadi berdasarkan hal itu, saya lihat ada 4 unsurnya itu sudah terbukti. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi, berarti masalah itu tidak terbukti. Tetapi kalau saya lihat tadi, ada 4 unsurnya daripada pasal 2 ayat 2 tersebut, sudah cukup buktinya. Semua terbukti. Jadi dapat dikenakan hukuman kepada tersangkanya. Jadi pasal 2 ayat 2 sanksi hukumnya yaitu hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan selama 20 tahun. Untuk dapat mengenakan hukuman mati, menerapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu ada 4 syaratnya. 1. Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya yang diatur dalam undang-undang. Kedua, dalam bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Dalam arti suatu perbuatan korupsi sudah dilakukan setelah dia melakukan, telah keluar dari penjara, belum 5 tahun telah mengulangi perbuatan korupsi. Ini namanya mengulangi perbuatan korupsi. Keempat, dapat negara dalam keadaan resesi ekonomi atau resesi keuangan. Jadi dari 4 ini, salah satu unsur dari 4 syarat tersebut dipenuhi, sudah dapat dikenakan hukuman mati.
kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, negara Indonesia dalam keadaan kondisi bencana alam, yaitu wabah virus corona. Maka yang melakukan korupsi 650 miliar tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Jadi sifatnya ada 4 syarat itu. Syarat itulah yang bisa dikenakan seseorang melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Dan saya lihat siapapun alasannya, uang sebesar 650 miliar itu telah merugikan keuangan negara. Padahal ada uang, dan ini merupakan kerugian negara. Karena proyek itu kan dari anggaran negara. Jadi berbeda dengan korupsi yang lainnya. Kalau ini korupsinya merugikan keuangan negara. Karena ada juga korupsi yang tidak merugikan keuangan negara, yang disebut gratifikasi. Bentuknya korupsi ini seseorang memberikan uang atau uang pelicin kepada seseorang pejabat. Dengan demikian pejabat itu menerima, sudah termasuk perbuatan korupsi tetapi sifatnya gratifikasi. Tidak merugikan keuangan negara, hanya sifatnya gratifikasi. Ini saya lihat. Jadi berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pemberian uang sebesar 650 miliar tersebut sudah merupakan perbuatan korupsi dan sudah memenuhi 4 unsur daripada pasal 2 ayat 2 tersebut. Sekian dan terima kasih.